pasien kan negatif bukan positif. Kalau pasien positif, ya silakan dibuktikan. Terus bawa di tempat kopi, bukan bawa di kubur kongos. Negatif itu hasil dari rumah sakit. Dari data-data situ belum manipulasi semua. Orang rubah-rubah tolong data 3 hari minta hasil. Orang cuma bilang, oh mau tambah 14 hari. Orang cuma bilang, orang sebenarnya dari hari pertama so minta tolak. Jadi tolong keluarga so minta bawa pulang jo ini. Almarhum, bapak bisa minta bawa pulang. Aku tanda tangan, cuma dokter buju-buju. Ini demi keselamatan bapak. Oh iya dah, orang dari keluarga so sepakat. Kalau bapak dia loh mau isolasi, tapi bukan di tempat pasien COVID, isolasi ICU, cuma penyakit lain. Ada di situ sebelum bapak masuk ada 2 pasien, tambah bapak 1 3 pasien. Di situ boleh pasien keluarga masuk, cuma boleh bawa dari kaca. Di dalam situ juga semua. Itu pemeriksaan rapid itu dari sejak masuk semester hari pertama atau setelah hari? Kalau begitu nanti baca cuma tahu dari orang bilang 3 hari ada verifikasi swab, tidak muncul. Tadi sempat di rapid test. Iya. Hasilnya? Dari pertama negatif. Wawancara. Dan cuma bilang bapak ke kalium dan ginjal. Bapak ke kalium malam hari, kalau tidak salah, dan bilang so bagus. Dari pihak rumah sakit telepon Pak Mama, dia bilang bapak ke kalium so bagus. Cuman bapak ke ginjal. Terus apa nih? Pas tadi waktu siang tadi jam telepon, oh bapak so bagus. Waktu ke rumah sakit, cerita dengan pihak rumah sakit, oh iya, bapak boleh bawa pulang, boleh kuburkan sini. Karena bapak bukan COVID. Kalau bapak COVID, mengadus kuburkan di tempat COVID. Cuma yang orang mau, kalau mau bapaknya COVID, mau dipetikan. Orang muslim, orang dibawa, orang yang terima. Kalau memang misalkan meninggal dengan keadaan dengan penyakit lain, ya mari orang bawa, bukan yang seperti itu sama dengan penyakit COVID. Itu yang orang keluarganya terima. Jadi pihak rumah sakit bersikeras. Iya. Mau proses buktikan. Iya. Orang Itu yang jadi selalu bilang pas waktu udah mandi jenazah, pas sekarang sholat. Siap. Itu ada nggak tahu dia dokter, polisi punya yang pasti petugas ada pakai baju seragam, yo. Ada pegang uang 50 dan 50. Nggak tahu satu golongan 50 itu ada berapa itu jumlah. Cuma yang waktu orang kasih sama kita dari PPAD, orang tolak. Karena orang ini tahu ini doi apa. Orang tanya terus, Pak ini doi apa? Oh enggak, ambil doi ini doi dari rumah sakit. Ih, tunggu Pak, doi apa ini? Dari rumah sakit doi apa? Dan cuma bang, enggak ambil doi dari rumah sakit. Begitu. Cuma dari Pak Imam yang terima. Karena Pak Imam kan memang ya, harusnya kan memang lebih wajib. Kewajiban itu mau ambil itu uang. apakah tahu sejumlah Waktu tadi Imam bilang DP jumlah dalam itu yang untuk Pak Imam, sebagai petugas memandikan jenazah. Kalau yang portoran sampai ternyata orang tahu. Sampai dari itu itu orang nggak tahu. Cuma ada lian, orang cuma tanya 3 kali itu orang tanya ini doi apa? Cuma kan dari rumah sakit. Iya dari rumah sakit. Doi apa? Itu bapak kita masih tahu. Masih kenal. Soalnya sebelum ya jenazah dimandikan ada bawa cerita dan orang. Tahu nama? Kalau nama enggak tahu, soalnya dia pakai baju. Nama siapa? Nama Hairul Sadiq. Oke. Sudah. Terima kasih. Ya. Apa? Nah, Neymar. Kata orang di mau, pengalaman beberapa kali jenazah di sini. Pasien biar sakit lagi, orang bilang pengalaman ini. Jadi orang di mau, orang kalau orangnya nambah begitu, tapi orang tua nggak mau selamat. Jadi dengan cara begitu ya, mana orang nama masuk di dalam situ di kamar mayat tadi. Orang ada 3 orang dalam situ, nggak ada. Kalau misalkan orang mau bersikeras mau tahu itu jenazah, orang berdiri di situ, orang tidak ada, orang selari. Nggak takut, orang tuh tahu permainan ini semua.
So doi orang lumayan dah permainan semua. Indikasi permainan itu indikasi di lapangan tadi Yang orang merasakan dipermainkan begitu soalnya dari data dari pertama surat pernyataan apa sama itu mama punya orang berubah-ubah. Orang mau foto orang naik kasih. Orang mau foto hasil-hasil apa itu naik kasih. Cuma hasilnya begini bagus. Orang selalu lihat penting mata kapal sakit orang lihat. Pas ada tulisan tanda tangan Lela nama orang tua. Berubah itu ya. Iya, itu yang kita masih 3 hari. Oh, data dari 3 hari sebelum berubah. Tapi sudah tanda tangan atas nama Iya. Nanti dia pertama kalau ada tulisan ulang, tulisan lain, artinya beda bawah. Nah itu nah, sebelum jenazah dimandikan ada kertas, cuma orang bilang kertas serah terima dari ruangan, oke, tempat jenazah, tempat kamar mayat, cuma itu. Makanya ada tapi ada yang tanda tangan, makanya ada gambar dia baca dulu baik-baik, doanya sama surat terima. Mulai dari rumah sakit dulu, tidak sama surat sama itu. surat yang menyatakan Ada. Tidak ada. Kalau negatif, ada. yang negatif ada. Itu tanggal berapa? Itu sama. Iya. Tanggal berapa? Berapa hari dirawat di rumah sakit? 4 hari atau 5 hari? 27. Tanggal 27. Oh, 4 hari tadi. Makanya sebelum dari ruangan isolasi ICU itu orang tanya, ini pasien di dalam ini apa? Kalau pasien COVID, cuma orang bilang, oh enggak bu, ya kita yang awal enggak bu. Rumah sakit gila kalau orang mau kasih gabung pasien COVID, yang pasiennya enggak COVID. Cuma orang bilang, oh ya bismillah silakan, sama-sama, keluarga oke, kami sepakat. Yang penting orang tua jauh dari penyakit itu karena COVID kan memang. Cuma orang bilang keterangan pelindung, yang apa? Hanya ini setelah meninggal mau dikuburkan protap dari pihak rumah sakit tadi. Iya, sudah bilang cuma boleh jenazah bawa pulang, kuburkan di apa? Di kampung dan nggak boleh kuburkan di sana. Cuma yang Tapi ini penanganan protap. iya, yang orang yang mau positif. Apanya tadi ada sempat kaki di kuburan? Iya. Itu kenapa? Masyarakat tidak terima di situ. Karena soal timbul apa? Cerita-cerita di Daluga itu? Iya. bukan Daluga di Kombos Puskesmas Kombos PK sana sedikit Kombos Timur kanyak salah situ tapi bukan Daluga. Ini kebetulan Pak, ini juga tadi ada kebetulan ini yang boleh juga kasih informasi. Ketika katanya ada ini yang nanti mau jelaskan, ketika katanya konsekuensi hukum karena bawa satu contoh kasus ternyata itu bukan negatif, konsekuensinya apa? Ini dari keluarga juga. Jadi pas ada pihak kepolisian dia bilang kalau memang ternyata bukan, itu nanti di proses hukum. Itu dokter menyatakan, orang tanggung jawab Pak. Ini Pak, coba. Baru tadi ada contoh apa itu, katanya tadi informasi juga kita dengar di luar, itu sebenarnya dari sana. Ketika so gali, orang nggak ada apa. Tapi ketika so ada petugas so dengan pakaian apa, iya, akhirnya di situ yang orang. Iya, di sana itu terjadi. Iya, kita dengar informasi yang begitu. Coba Fandi, bagaimana tadi kena cerita tuh? Tadi di rumah sakit, dari rumah sakit polisi bilang tunggu ada dokter yang mau keluar mau jelaskan.
Kata oke, kalau begitu keluar jelaskan ke saya. Katanya setelah backing hasil pemeriksaan, gejala penyakit dari almarhum ini mengarah ke COVID. Mengarah ke COVID. Kemudian saya bilang begini, Dok, ini sudah ada pengalaman di kelurahan kami dinyatakan COVID padahal setelah dikuburkan negatif. Nah, yang ingin saya pertanyakan, konsekuensi apa bagi dokter yang mengatakan ini mengarah ke COVID setelah penguburan ini negatif? Konsekuensinya apa untuk para dokter? Jangan hanya mendesak masyarakat. Ada salah satu polisi yang muslim pakai kopi haji bilang proses secara hukum. Dia menolak, kemudian dia masuk ke dalam. Saya jadi bingung, tidak ada penjelasan. Dokter yang menjelaskan tadi, kita pertanyakan konsekuensi apa yang akan dijerat oleh para dokter yang mengatakan ini efeknya COVID. Karena ini sudah ada kejadian di kelurahan kami, dinyatakan COVID padahal negatif. Nah, yang ingin saya tanyakan konsekuensinya untuk para dokter yang mengatakan ini. Salah satu polisi bilang proses secara hukum, dia lari ke dalam. Tidak ada memberikan penjelasan, dia masuk ke dalam. Masyarakat langsung baura. Pak, Nama saya semua pakai pam panjang atau Panjang-panjang. Ispandi Lahai. Nama panjang. Aduh. warga Dapat cuma Ispandi Al-Katiri Musa Lahai Esa. Ya, nah. Langsung kain mana? Klarifikasi tadi. Siapa yang pengen? Ada dia tadi di rumah sakit. Ada? Aduh. Ya, tadi klarifikasi dari keluarga korban. Oh iya. Dokter itu tidak bertanggung jawab. Dia bodoh. Sampai dia pertahankan dia. Nah, justru itu kita panggil karena jelas. Karena kalau Ya, diberitakan oleh Bapak. Kacau. Halo, bagaimana tadi? Ada Kacau. mau ambil hand sanitizer please. Kacau nggak kacau? Ih, apa dah yang di atas orangnya? Ini juga anak kesiaran mas. Dong itu bayar lolos. iyo. Tung lolos polisi. Anak ini boleh mau berkata apa-apa. Anam trek ke polisi. Jadi dengar jo yang ada disampaikan tadi oleh pihak keluarga. Pas sampai memang tuh orang dilempar-lempar batu. Polisi dia dan polisi amankan masyarakat dari pompa bensin di Belong Mas dan panjang sampai kubur. Nggak bayangkan dia panjang. Dia panjang lagi itu. Tunggu kita mau tanya-tanya. Habis sholat isya langsung ku anak langsung ke atas. Berjalan nih dari belakang. Ramai sekali. Masya Allah kala-kala orang. motor atau orang berjalan? Motor baru pas parkir tolong mas orang berjalan panjang banget. Sampai di PKPP di bawah. Soalnya tetap tambah di orang ini, orang-orang dari itu begitu.
Mata gampang. Semua sindulang, dorongnya nak bagi ini dah karena dia nak sehat. Ya, dia suasana di kampung. Nah, cuma beberapa situ. Apa Riki anak di rumah sakit? Di mana? Cuma di kantor. Kampung apa ini? Hari apa? Oh, sama Bera. Ini ini termasuk kampung apa ini? Ini Ternate baru ini. ya, ini dia termasuk dari kampung Ketang Baru. Dan luka kok galak sekali. Alakan di kombos pegalak sekali itu. Maksudnya kompos masih rame dah. Iya. Dan luka Pertama tong sambil itu pas baru mau masuk dah. Pas mayat baru mau masuk itu. tong mayat kaman. Dong tetap bawa. Baru polisi datang, polisi dusun itu orang paling berbatu. Jadi dusun daripada mau lebih kacau itu jadi polisi turun tangan. Pas polisi dusun ke atas, langsung yang di muka itu langsung fokus mau cari itu kubur dan surga. Ternyata satu Oh, yang pakai iyo, yang- pisang, Yang dum dagale iya terada di bunda kali itu pakai APD. Jadi di sana cuma Ya, pakai APD lengkap. setelah dia tadi bincang-bincang Yang bikin dorang dan selamat malam. rumah sakit, jambak kali sore-sore.